Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Abdasya, kelas A, dan NPM saya 1950322. Saya dari Prodi PBSI dan Fakultas FKIP Unpas. Halo, sekarang saya akan menjelaskan apa itu BK. Nah, dari judulnya itu ya layanan bimbingan konseling dan beserta contohnya ya. Nah, yang sekarang saya akan jelaskan pengertian itu BK. BK apa itu BK? Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Ya. Nah, jadi layanan BK itu terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah layanan orientasi. Nah, layanan orientasi adalah layanan yang membantu peserta didik untuk mengenal, memahami keadaan suatu situasi yang ada pada lingkungan sekolah yang baru dimasukinya, agar peserta didik lebih familiar dengan sekolahnya sendiri. Nah, tujuan layanan orientasi tersebut adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah guna mencapai keberhasilan belajarnya. Nah, contoh dari layanan orientasi tersebut, peserta didik yang baru memasuki lingkungan baru atau sekolah ya, biasanya masih merasa bingung atau canggung. Maka itu diperlukan layanan orientasi sebagai pengenalan diri agar peserta didik lebih memahami lingkungan sekolah baru yang dimasukinya. Lanjut, yang kedua, layanan mediasi. Layanan mediasi atau disebut juga media, yang artinya perantara atau penghubung. Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis atau disebut juga tidak cocok ya. Tujuannya ada terbagi dua, ada umum dan khusus. Kalau umum, tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Nah, yang khususnya difokuskan kepada perubahan atau kondisi awal, kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Nah, langsung saja contohnya ya. Contohnya itu seperti bullying. Tahu kan bullying? Ya, yang marak itu di Indonesia ini. Jadi atau bullying antar geng di sekolah. Nah, di sekolah ya, pada usia remaja banyak muncul geng-geng yang terkadang menimbulkan persaingan antar geng dan berujung konflik. Geng-geng tersebut akan saling menjatuhkan satu sama lain agar dapat diakui oleh sekolah atau diakui petinggi-petinggi dari sekolah. Yang ketiga, langsung saja ke layanan informasi. Nah, layanan informasi adalah layanan yang berupa pemberian atau pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas dan kegiatan di sekolah dan untuk menentukan dan mengarahkan tujuan hidup. Nah, sekarang contohnya itu karena UN benar-benar dibutuhkan persiapan yang matang, baik persiapan secara mental atau materi juga fisik. Nah, strategi dan tips-tips saja yang harus dilakukan agar lulus ujian nasional. Nah, contohnya itu ya, yang pertama seperti inilah, mantapkan pemahaman akan materi ujian dan mintalah ke pihak sekolah belajar kelompok teman-teman atau kurangi bermain dan seringlah belajar di rumah dan ikuti kalau bisa try out ya. Nah, yang keempat, langsung saja kita layanan bimbingan penyuluhan. Layanan penyuluhan merupakan suatu aktivitas wawancara yang dilakukan oleh seorang ahli pada individu yang sedang mengalami suatu masalah dalam rangka untuk membicarakan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan memberikan bantuan kepada mereka. Contohnya itu pentingnya bimbingan dan penyuluhan di sekolah menengah pada saat ini sangat diperlukan untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan.
Nah, seperti itu ya contoh sedikitnya, karena mungkin saya masih harus melihat lagi ya contoh tentang layanan tersebut. Yang kelima adalah layanan pembelajaran. Nah, jadi layanan pembelajaran adalah layanan yang diberikan kepada siswa agar siswa mampu mengembangkan diri atau sikap kebiasaan baik ya, maksud bukan kebiasaan jelek. Contohnya yaitu jangan takut gagal. Karena kegagalan sebetulnya merupakan hal yang manusiawi, karena tidak semua manusia bisa mencapai keberhasilan. Berdasarkan pengalaman, banyak orang yang sangat sangat trauma pada akan kegagalan, sehingga tak jarang sampai menimbulkan stres dan bahkan sampai menimbulkan gangguan jiwa. Nah, yang keenam yaitu layanan bimbingan perorangan. Layanan bimbingan perorangan merupakan layanan khusus berhubungan langsung tatap muka antar konselor dan klien. Contohnya itu anak mengalami trauma karena pernah mendapatkan pengalaman buruk gitu ya, sehingga keseharian anak itu mengalami gangguan atau gangguan mental ya, hidupnya mengalami gangguan dan traumatik yang mendalam bagi dirinya nih. Yang ketujuh adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan kepada sekelompok siswa baik ada masalah ataupun tidak ada masalah. Karena bimbingan kelompok dapat dilakukan dengan permainan tertentu atau outbound, dapat juga berupa diskusi kelompok dengan membahas masalah topik yang hangat ya maksudnya. Contohnya itu merancang strategi, terus dapat menjalin komunikasi dengan antar orang lain, dapat berkonsentrasi dan dapat menjalin kerjasama dengan baik dengan teman-teman. Yang kedelapan adalah layanan konsultasi. Nah, ini nih, layanan konsultasi merupakan layanan yang memungkinkan seseorang memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan dalam mengenai kondisi atau permasalahan orang lain menjadi kepeduliannya. Contohnya peserta didik yang mengalami masalah ini menentukan jurusan IPA atau IPS itu sangat bingung gitu, harus mengambil yang mana. Makanya di sini BK berperan penting untuk memberikan kontribusi supaya bisa memilih peserta didik dengan mudah memilih jurusan. Dan yang 9 adalah layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok individu. Konseling kelompok adalah layanan diberikan kepada sekelompok individu guna mengatasi masalah yang relatif sama, mereka tidak mengalami hambatan untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki. Nah, contohnya membangun konsep diri positif, belajar menyukai diri sendiri, berkembang pemikiran positif, perbaiki kualitas interpersonal maksudnya, bersikap proaktif, jaga keseimbangan hidup, dan ubah cara berkomunikasi. Nah, itu saja teman-teman yang saya bisa saya jelaskan. Mungkin segitu, semoga bermanfaat ya dengan adanya penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.